الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين ليكون بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. Kita lanjutkan pembacaan mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita akan memasuki ayat yang ke-73 yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا, maka kami katakan, idribuhu, pukulkanlah, pukullah mayat tersebut, biba'diha, dengan bagian tubuh dari sapi tersebut. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahu, Allah akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati. Wa yurikum, dan Allah akan menampakkan kepada kalian, Allah akan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau memahami atau mau memikirkan. Ayat ini adalah apa yang menjadi ujung atau dari tujuan, apa yang menjelaskan apa yang menjadi tujuan di sembelihnya, diperintahkannya agar Bani Israel menyembelih seekor sapi. Nah, dalam ayat inilah dijelaskan tujuannya, yaitu agar mereka orang-orang Bani Israel itu mengambil atau memotong bagian tubuh sapi tersebut, kemudian dipukulkan ke tubuhnya mayat yang telah terbunuh tadi, yang dengan itulah Allah akan hidupkan mayat itu, yang kemudian nantinya mayat itu akan hidup sebentar, kemudian berbicara, memberikan kesaksian, ya, memberikan kesaksian siapa yang membunuh dia. Yang nanti diriwayatkan bahwa Bani Israel itu ketika memukul orang yang terbunuh itu, maka dengan izin Allah berdirilah orang yang terbunuh itu dalam kondisi urat lehernya itu mengucurkan darah. Jadi urat lehernya mengucurkan darah, seakan-akan baru saja terbunuh, masih mengucur lehernya, kemudian berdiri, ya, mengerikan kan. Kemudian dia berbicara dan mengatakan, saya telah dibunuh oleh si fulan, gitu kan. Ya, tadi yang membunuh adalah siapa? Yaitu anak pamannya. Anak pamannya berarti sepupunya, satu-satunya ahli waris dia. Ya. Dan nantinya akhirnya ini dijadikan sebagai tradisi oleh orang-orang Bani Israel tatkala ada kasus pembunuhan dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ya. Maka pada akhirnya dijadikan kebiasaan mereka, kalau ada orang meninggal yang terbunuh tidak diketahui pembunuhnya, maka hakimnya akan memerintahkan keluarganya untuk menyembelih seekor anak sapi, dan seekor anak sapi itu setelah disembelih, dipotong bagian tubuhnya tertentu, kemudian digunakan untuk memukul jasadnya mayat yang terbunuh, kemudian mayat itu akan hidup sesaat, berbicara, memberikan kesaksian siapa pembunuhnya, kemudian akan meninggal kembali. Kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala al-musannif, qawluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, faqulna idribuhu, maka kami katakan, kami firmankan, idribuhu,
pukullah orang yang terbunuh tersebut, yakni al-qatil, yaitu orang yang terbunuh itu, bi ba'dihha, dengan bagian sapi tersebut, bi ba'dil baqarah, artinya dengan sebagian sapi, sebagian tubuh sapi maksudnya. Fa fa'alu dzalika, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan hal itu. Faqamal qatilu hayyan, maka orang yang telah terbunuh itu berdiri hidup. Subhanallah, dengan kuasa Allah berdiri hidup biiznillah ta'ala, dengan izin Allah. Wa audajuhu, dalam kondisi urat-urat lehernya, uruqul unuki, urat-urat lehernya tashkhabu daman, mengucurkan darah. Jadi karena dia dibunuhnya kan disembelih gitu ya, sehingga walaupun sudah beberapa hari meninggalnya, ketika dihidupkan lagi maka dia berdiri seakan-akan baru saja terbunuh, sehingga urat-urat lehernya mengucurkan darah dengan izin Allah. Waqal, dan mayat yang hidup kembali itu mengatakan, qatalani fulanun, ya si fulan yang telah membunuh saya. Summa sakata, kemudian setelah itu jatuh lagi dia, setelah dia ngomong hanya satu patah kalimat, hanya satu kalimat dia ngomong, si fulan yang bunuh saya, jatuh lagi. Wa mata makanahu, dan dia meninggal di tempatnya. Fa haruma qatiluhul miratha, ya, fahurima qatiluhul miratha, maka pembunuhnya setelah diketahui dia diharamkan mendapatkan warisan, gugur. Dan itu nanti akan menjadi ketetapan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ahli waris yang membunuh orang yang mewariskan harta, itu si pembunuhnya gugur dari mendapatkan hak warisnya. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Kama ahya amila, seperti Allah telah menghidupkan amil tadi. Wa yurikum, dan Allah menampakkan kepada kalian ayati, bukti-bukti kuasanya, la'allakum taqilun, agar kalian mau berfikir. Qila, dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat, yaitu maksudnya adalah la'allakum taqilun, agar kalian mau berfikir. Tafsirnya tamna'una anfusakum minal ma'asi, agar kalian mencegah diri kalian dari melakukan berbagai perbuatan maksiat, termasuk diantaranya kezaliman, yaitu membunuh ahli waris. Ya, ini kurang lebih penghujung dari kisah perintah pada Bani Israel untuk menyembelih seekor anak sapi, yang pada intinya tujuannya adalah agar diambil bagian tubuh sapi, ya, agar bagian tubuh sapi tersebut nanti diambil, dipukulkan kepada tubuh mayat yang terbunuh, yang kemudian dengan izin Allah akan menghidupkan si mayat itu untuk memberikan kesaksian sebentar dan kemudian akan mati lagi. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.